Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Tentunya kita akan meneruskan ya pembelajaran di tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan berdoa dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian simak penjelasan Bapak berikut ini. Check it out. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita membaca teks non-fiksi, maka kita akan bisa mendapatkan konsep-konsep yang terdapat pada teks tersebut. Setelah konsep-konsep tersebut kita buat, barulah kita menggabungkan konsep-konsep itu ke dalam bentuk cerita dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, Bapak akan berikan contoh konkretnya ya tentang teks non-fiksi permainan egrang. Pernah kita bahas ya teks tersebut di video pembelajaran sebelumnya. Di sini ya, ini satu paragraf terdapat beberapa konsep. Ingat ya, setiap satu kalimat itu ada satu konsep. Nah, permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Kemudian egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Oke, selanjutnya setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan dan kompetisi ya, atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Setelah kalian baca dan tandai ya kalimat ataupun informasi yang penting, nanti kalian akan mendapatkan. Nah, di sini ya, setelah kita baca teks tersebut, maka ada beberapa konsep yang dapat kita temukan. Kalian boleh catat ya. Yang pertama tadi di kalimat pertama itu egrang sebagai permainan tradisional. Kemudian yang kedua, bahan pembuat egrang. Yang ketiga, cara pembuatan egrang. Dan yang keempat, cara bermain egrang dalam perlombaan. Serta yang terakhir, yang kelima, juara perlombaan egrang. Nah, anak-anakku sekalian, inilah beberapa konsep yang tadi ya kalian temukan di satu paragraf. Ingat kata Pak Yunus apa? Baca, tandai, dan catat ya. Langkah selanjutnya menyajikan konsep ke dalam tulisan. Nah, di sini sudah kalian bisa ya menguraikan konsep. Selanjutnya kalian setelah mengetahui konsep-konsep tersebut, langkah yang perlu dilakukan untuk menyajikan konsep ke dalam tulisan adalah menyusun konsep tersebut yang sudah kita temukan ya tadi ke dalam kalimat-kalimat dengan bahasamu sendiri. Nah, perhatikan teks di bawah ini. Di sini Bapak sudah menggunakan bahasa sendiri ya, yaitu salah satu permainan tradisional itu egrang. Bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Egrang berbentuk sepasang bambu panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Egrang biasanya dimainkan dalam perlombaan. Dalam lomba egrang, peserta harus berjalan dengan jarak ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang dalam perlombaan. Nah, itulah ya bagaimana cara menyajikan konsep ke dalam tulisan.
Oke anak-anakku sekalian, jadi itulah bagaimana cara kalian untuk menyajikan konsep ya ke dalam tulisan. Namun di sini yang harus kalian perhatikan adalah diksi serta ejaan yang benar. Apa itu diksi, Pak? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama dalam menyajikan konsep ke dalam tulisan itu yaitu kalian tutu ya. Yang pertama tulis konsep yang saling berkaitan atau temukan ya. Setelah kalian mengetahui konsep, kemudian kalian tuliskan dengan bahasamu sendiri ke dalam bentuk paragraf dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang benar. Jadi intinya seperti itu ya. Setelah ada konsep, kalian tulis ya menggunakan bahasamu sendiri ya ke dalam bentuk paragraf. Oke? Jadi itulah bagaimana cara menyajikan konsep ke dalam tulisan. Nah, di sini ada pertanyaan. Misalkan, Pak, diksi itu apa sih? Nah, kita akan bahas ya. Diksi itu adalah pemilihan kata. Oke. Jadi dalam memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar, diksi itu artinya pemilihan kata. Misalkan nih, diksi yang digunakan harus sesuai dengan konteks kalimat pada teks non-fiksi. Di sana membahas terkait egrang, maka kita akan gunakan ya pemilihan katanya permainan tradisional, kemudian apalagi yaitu perlombaan. Jadi yang berkaitan ya permainan egrang tersebut. Ya gitu ya diksi itu. Jadi kalian siapkan ya kata-kata atau pemilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kemudian sesuai dengan KBBI ya. Kemudian ejaan yang baik dan benar, tanda baca, penggunaan huruf kapital. Nah, itulah beberapa atau perhatian kita ke dalam atau ketika kalian ingin membuat satu tulisan, yaitu memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar. Oke, tadi kita sudah membuat ya atau menggunakan bahasa sendiri terkait permainan egrang. Nah, di sini Bapak akan berikan lagi ya contohnya tadi di teks asli non fiksi yang sudah kalian temukan ya di buku catatan kalian. Nah, di sini Bapak akan modifikasi dengan menggunakan bahasa sendiri ya, teks non fiksi dengan bahasa sendiri. Ada perbedaannya ya anak-anakku sekalian, boleh kalian lihat ya baik-baik. Nah, di sini ada salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Nah, Bapak akan ganti dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional. Jadi, untuk kalimat pertama ini ya, kita gunakan atau memakai bahasa sendiri ya. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi kalian modifikasi atau gunakan bahasa sendiri. Ya. Oke anak-anakku sekalian, I think that's all. Thank you for attention. See you next time. Ikan hiu muter-muter. See you later. Tetap semangat terus belajar.